Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, kemarin adalah hari pertama kedai pisang keju berkas 99 launching Zupa Sup. Berkas 99 Zupa Sup, pastry standar 14.000, pastry premium 16.000. Tapi untuk 1 pekan sampai 2 pekan mendatang, insya Allah mungkin sementara ini 1 pekan dulu, harganya cuma Rp10.000. Jadi alhamdulillah kemarin kita launching dan alhamdulillah cukup baik ya, sold out, karena yang saya siapkan hanya 10-12 porsi saja. Dan alhamdulillah respons dari dari teman-teman pelanggan pisang keju berkas 99 cukup baik. Jadi kita langsung back di sini teman-teman. Di sini, ya. Nah, di sini awalnya adalah tempat penyimpanan pisang ya. Tapi sekarang jadi tempat untuk pembakaran daripada Zupa Sup, dan kalau misalkan pisang bolen mau diangetin, bisa langsung di sini. Untuk sementara pisang kita simpan di bawah dengan menggunakan alas daripada karung ya. Karung. Jadi desain terbarunya seperti ini jadinya. Nah, ini saya punya dua stand melamin kayak gini, saya bawa daripada tidak terpakai. Ini khusus yang bolen lilit. Ini Zupa Sup. Jadi Zupa Sup ini isinya adalah daging ayam, sosis, kemudian krim susu ya, jagung manis, jamur cap pignon, krim susu, dan keju ya. Kemudian di kulit pastrinya itu saya pakai yang standar dan pakai yang premium. Kalau yang standar itu dia ini tuh teman-teman, yang mengembangnya ya standar lah. Atau kalau misalkan premium kita pakai yang dua kali bahan. Jadi benar-benar mengembangnya lebih bagus gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah dua-duanya juga cukup untuk isiannya sama gitu ya teman-teman ya. Memang tidak mudah untuk menyesuaikan lagi produk baru, sehingga kemarin tuh masih ada kekakuan dalam menyediakan setiap produk yang akan kita kasih gitu ya, khususnya yang Zupa Sup ini gitu ya. Jadi mulai dari gimana cara menata, kemudian memanaskan, kemudian ngasih kepada konsumen tuh masih ragu-ragu, masih kaku lah seperti itu. Semoga hari ini hari kedua Zupa Sup ini tetap diminati oleh calon konsumen. Yang pertama adalah dari hasil penambahan jumlah produk. Apakah berpengaruh terhadap peningkatan penjualan untuk pisang? Nah, kalau misalkan meningkat secara signifikan tidak, akan tetapi dengan adanya penambahan jumlah produk, konsumen bisa membeli seluruh produk yang ada. Awalnya hanya beli pisang, akan tetapi saya coba melakukan penawaran kepada mereka. Bagaimana Bu, ini ada Zupa Supnya sedang promo, ada bolen lilitnya juga. Jadi datang ke sini beli pisang keju juga ya, beli bolen lilit juga ya, kemudian beli Zupa Sup juga ya. Jadi alhamdulillah ya, teman-teman, tidak serta-merta bahwa dengan adanya penambahan produk akan mengurangi gitu kan, mengurangi jumlah penjualan, akan tetapi ya masih tetap sebenarnya, akan tetapi jumlah pembelanjaan dari konsumen menjadi bertambah itemnya seperti itu. Jadi ini salah satu pengalaman yang baru juga buat saya teman-teman. Permasalahan yang kedua yang saya hadapi adalah bagaimana cara menyimpan seluruh inventory ini, mulai dari mulai dari kompor, kemudian penyangga, kemudian oven ini ya, bisa disimpan dengan keadaan yang baik, tentunya aman ya, seperti itu. Kemarin ini saya hanya simpan di belakang gudang ini. Jadi ini tuh merupakan salah satu area ruko ya. Tapi di bagian belakang sana itu ada salah satu tempat ruangan gitu. Nah, jadi saya hanya tutup pakai spanduk gitu teman-teman. Jadi tutup ya, gitu.
Jadi memang dirasa memang kurang safety. Nanti ke depan saya akan nyicil lagi mau bikin peti dari kayu biar ini nanti aman gitu. Nanti peti kayu nanti terus digembok seperti itu teman-teman. Ya mungkin cukup pricey ya, cukup modalnya cukup ada, tapi saya pengen yang paten dan itu bagus ya, awet gitu teman-teman. Jadi untuk alat-alat yang digunakan untuk Zupasup ini, pertama ada saya pakai Rinnai yang kodenya RI5223, ini harganya 350. Kemudian penyangga ini sekitar 60. Penyangga ini 60. Lalu ini tuh oven ya, oven yang tipe 38, oven 38 dengan tungku 2. Nah, ini satu, ini 2. Nah, ini salah satu termometernya ya untuk mengetahui seberapa panas daripada suhu yang ada di sini. Jadi biar kita tuh tahu walaupun awal-awal gitu teman-teman. Kalau awal-awal kita harus tahu, tapi kalau misalkan insting kita udah main, nggak perlu ada yang kayak gini. Karena saya masih pemula, jadi saya memerlukan ini. Mungkin nanti kalau misalkan udah 1 bulan, 2 bulan, ini sudah tidak diperlukan. Sekarang masih belajar dulu, instingnya dapetin dulu seperti itu teman-teman. Untuk satu modal ini kurang lebih saya mengeluarkan total 350. Ini sekitar 150, 300-an lah ya. Di total ada 700 teman-teman. 700. Kemudian itunya 150. Ya di total sama ini baru juga 150. Jadi keseluruhan inventory yang saya beli ini termasuk dengan ongkos kirim segala macam total 1 juta rupiah. Total ini ya, total ini alat-alat ini. Ya, hasil nabung ditambah untuk produk-produk baru sebagai aset, kenapa tidak ya? Setiap produk baru saya pasti mengeluarkan ini flyer ya, ukuran A3. Dan saya senang membuatnya karena ini mudah dan murah. Ini modalnya itu kalau misalkan dengan laminasi hard atau laminasi keras seperti sertifikat seperti ini, modalnya Rp12.000. Ya kita cuman modal desain ya, modal desain. Ini pakai kertasnya kertas art karton 280 gram. Kemudian dilaminasi hard. Nanti hasilnya kita akan tempel di sini teman-teman. Kita akan tempel di sini. Yang ini kita akan pindahkan ke depan sini. Ya. Jadi makin banyak ya, makin banyak banyak tempelan-tempelan, tapi nggak apa-apa. Selama 1,5 tahun ini saya akan terus belajar. Ini merupakan bisnis awal saya. Tentu cerita jatuh bangun bisnis ini semoga bisa memotivasi teman-teman dan teman-teman bisa lebih baik lagi dibanding dengan saya teman-teman. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.